Hai, apa kabar teman-temanku semua? Terima kasih atas supportnya selama ini dan terima kasih juga telah memberikan komentar atau masukan kepada kami sehingga membuat kami menjadi lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita yang bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Dan mohon maaf beberapa lama ini kita baru kembali di sini dikarenakan ada kerjaan yang membuat kita tidak bisa mengupload video. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Teresa Menpar yang berasal dari India pada tahun 2007 yang sangat menyentuh. Di sini tema film tersebut adalah bertemakan pendidikan. Semoga kalian terhibur dan selamat menyaksikan alur cerita film kami. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Ishan yang diperankan oleh Darsil Shafari yang berusia 8 tahun, yang selalu dimarahi oleh semua gurunya di sekolah, dikarenakan dia selalu gagal dan tidak paham dalam belajar maupun ujian. Apa penyebab Ihsan seperti itu? Nah, nanti kita akan temukan jawabannya. Di scene awal, kita diperlihatkan Ihsan sepulang sekolah bertemu dengan anjing-anjing kesayangannya, bermain, dan dengan sengaja memberikan kertas ulangannya kepada anjing-anjing kesayangannya tersebut. Nah, sudah terlihat nakal dan barbar kan? Oke, next. Ihsan memiliki ibu yang sangat perhatian dan sayang kepada Ihsan. Dan ini adalah kakaknya Ihsan bernama Johan yang diperani oleh Shahid Eginir yang selalu berprestasi di sekolahnya baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Berbanding terbalik dengan Ihsan yang merupakan anak yang malas, nakal, selalu membuat masalah dan sering dipanggil orang dengan sebutan idiot. Suatu hari, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang jauh lebih besar tubuhnya dibandingkan dengan dia, yang bernama Ranjit. Ihsan tidak takut walaupun badannya lebih kecil dari dia dan melawannya. Dan pada malam harinya, orang tua Ranjit datang menemui orang tua Ihsan. Aduh, badan gede masih ngadu sama emaknya. Oke, lanjut. Kejadian ini membuat ayahnya memarahi Ihsan dan di sini bukannya takut, Ihsan malah tertawa. Memang anak barbar ya. Dan ayahnya pun berkata ketika dia membuat satu kesalahan lagi atau membuat ulah lagi, maka dia akan dimasukkan ke dalam asrama. Keesokan harinya Ihsan pergi ke sekolah dan seperti biasanya Ihsan selalu membuat gurunya pusing dan marah. Dan kali ini pelajaran bahasa Inggris. Gurunya tersebut menyuruh Ihsan membaca, tapi Ihsan menjawab saya tidak bisa membacanya. Karena kan huruf-huruf seperti menari dan terbang melayang-layang. Dan sekali lagi gurunya menegaskan untuk menyuruh membaca dan akhirnya seperti ini. Hal tersebut membuat gurunya marah dan mengusir Ihsan untuk keluar dari dalam kelas. Ketika gurunya keluar dari dalam kelas, maka di sini Ihsan masuk ke dalam kelas dan mengambil tasnya untuk segera pulang. Tapi di sini pulangnya adalah bolos. Ya, dia bolos sekolah dan pergi entah kemana. Ihsan sangat gemar sekali melukis dan ya, hanya itu saja yang bisa dia lakukan. Di scene selanjutnya, ibu Ihsan sangat kesulitan mengajar Ihsan dan ketika akan tidur, Ihsan menjelaskan kepada kakaknya bahwa dia bolos sekolah sehingga membuat kakaknya terkejut dan kemudian Ihsan juga menyuruh kepada kakaknya agar mau menuliskan surat keterangan sakit kepadanya besok. Keesokan harinya, Ihsan menunjukkan keterangan absen tersebut kepada gurunya. Lalu Ihsan akan melaksanakan ulangan dan ketika akan mengisi jawaban, Ihsan malah berfantasi dan membuat Ihsan berhasil menyelesaikan ulangannya. Tapi waktu pun habis dan ya hanya satu soal yang mampu Ihsan kerjakan dan itu pun salah. Di sini Ihsan sangat senang sekali dalam berfantasi dan berhalusinasi, dan tanpa dia sadari, dia hanya mengerjakan satu soal saja. Dan dengan rasa percaya diri, dia mengatakan kepada temannya. Di hari Minggu saat ayah Ihsan membaca koran, tanpa disengaja dia menemukan surat ketidakhadiran Ihsan yang dia palsukan sehingga membuat ayah Ihsan sangat marah dan memukulnya. Tapi di sini Ihsan sangat tidak peduli dengan apa yang dimarahi oleh ayahnya tersebut.
karena di sini dia menjelaskan bahwa dia bolos sekolah. Dan di hari berikutnya orang tua Ihsan bertemu guru dan kepala sekolah. Guru Ihsan mengatakan bahwa Ihsan tidak bisa belajar dengan baik, dan sementara itu kepala sekolah tidak dapat membantu Ihsan lagi dan menyuruhnya untuk pindah dari sekolah tersebut. Dan di sini Ihsan mengetahui bahwa dia akan dipindahkan ke sekolah yang baru dan akan masuk ke asrama. Di situ Ihsan tidak mau, dikarenakan dia tidak mau sendirian di sana, dan sayangnya tekad orang tuanya sudah bulat untuk memasukkan Ihsan ke sekolah asrama tersebut. Ihsan sampai di sekolah asrama dan bertemu pengurus asrama, dan orang tuanya pun pergi meninggalkannya. Situ terlihat Ihsan sangat sedih. Dan di sekolah barunya, Ihsan juga masih kesulitan dalam belajar, sehingga pada saat pelajaran Ihsan sering diberi hukuman karena tingkah lakunya. Sebenarnya, Ihsan sudah mengatakan sesuatu petunjuk atau apa yang dialaminya, tapi di sana tidak ada guru yang memahaminya. Di pelajaran olahraga pun dia payah. Pada saat itu, Ihsan sangat frustasi apa yang dirasakan sekarang, dan dia sangat benci terhadap angka dan huruf. Seperti dia melihat angka dan huruf tersebut hidup dan membentuk hewan. Di scene selanjutnya, Ihsan berada di atas gedung sekolahnya, dan temannya pun menemui dirinya untuk mengatakan bahwa guru seninya pindah dan akan digantikan oleh guru magang yang baru. Guru seni baru tersebut adalah Pak Ram Shankar Nikam, yang diperan oleh aktor Bollywood kesayangan kita yaitu Aamir Khan. Di sini Pak Guru Nikam dapat memahami sifat anak muridnya, dan para murid pun terlihat senang dengannya. Pada saat Pak Guru Nikam melihat hasil lukisan Ihsan, dan dia terkejut karena melihat Ihsan hanya terdiam dan lukisannya pun kosong. Dan Pak Nikam mulai menyadari ada yang tidak beres dengan muridnya tersebut. Kemudian Pak Guru Nikam menemui teman Ihsan yang bernama Rajan yang mengalami cacat fisik dan menanyakan Ihsan kepadanya. Dan disinilah Pak Guru Nikam sudah tahu apa yang dialami Ihsan, yaitu Ihsan mengalami disleksia atau kesulitan mengenal angka dan huruf, sehingga dia kesulitan membaca dan menulis. Suatu hari Pak Guru Nikam memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ihsan dan menemui orang tua Ihsan. Setelah itu Pak Guru Nikam menjelaskan bahwa Ihsan itu bukanlah anak yang bodoh, tapi dia sedang mengalami kesulitan membaca dan menulis yang disebut dengan disleksia. Pak Nikam diperlihatkan lukisan Ihsan yang mempunyai imajinasi yang luas dan membuat dia terkejut. Di sini karena Pak Guru Nikam merupakan guru seni, bahwa dia memahami apa yang sedang dilukis oleh Ihsan tersebut. Beberapa hari setelah itu, Pak Guru Nikam memberikan materi pelajaran mengenai para ilmuwan dengan dimaksud bahwa Ihsan bisa semangat kembali dalam belajar, dan hal tersebut membuat Ihsan tersenyum, dan nampaknya Pak Guru Nikam ini mulai berhasil dalam membuat Ihsan berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak menjadi seorang anak yang pendiam. Setelah itu Pak Nikam menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang permasalahan yang dialami oleh Ihsan. Sebelumnya kepala sekolah tidak mengetahui bahwa Ihsan mengalami disleksia, dan di sini Pak Nikam memperlihatkan hasil lukisannya yang menakjubkan dan membuat kepala sekolah juga terkagum-kagum. Di sini Pak Guru Nikam meminta izin untuk kepala sekolah memberikan izin kepada dia untuk membuat Ihsan atau mengajari Ihsan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Ihsan tersebut. Setelah itu, Pak Guru Nikam mulai mengajari Ihsan dengan berbagai metode-metode pembelajaran. Di sini terlihat kesulitan, namun Ihsan mampu sedikit demi sedikit membaca dan menulis berkat usaha dari Pak Nikam yang mengajarinya. Mereka terlihat sangat akrab dan sangat dekat. Ini menandakan bahwa Pak Guru Nikam telah berhasil membuat anak yang mengalami disleksia menjadi normal kembali. Sementara itu ayah Ihsan menemui Pak Guru Nikam dan menjelaskan kesulitan yang dialami Ihsan dan mengatakan Ihsan kurang kasih sayang dari ayahnya tersebut. Ayahnya pun menangis ketika melihat Ihsan sudah mulai bisa membaca, dan dia pun
tidak jadi menemui Ihsan dan pergi meninggalkan Ihsan. Suatu hari, Pak Guru Nikam mengadakan perlombaan menggambar yang melibatkan anak murid maupun guru sekolah seluruh sekolah tersebut. Saat perlombaan tersebut, Pak Guru Nikam tidak melihat Ihsan dan menanyakan kepada temannya. Dan tidak lama kemudian Ihsan datang dan Pak Guru Nikam menyambutnya dengan senang dan menyuruh Ihsan untuk melukis dan menggambar. Setelah Ihsan selesai menggambar, Ihsan menunjukkan hasil gambar dia tersebut kepada Pak Guru Nikam. Pak Guru Nikam sangat terkejut melihat hasil gambar Ihsan, dan setelah itu Pak Guru Nikam juga memperlihatkan hasil gambarnya kepada Ihsan, yang membuat Ihsan terkejut karena melihat gambar dirinya yang sangat bagus. Dan tibalah saat pengumuman pemenang. Semua orang bersorak menantikan nama pemenang dibacakan oleh kepala sekolah, dan hasil Ihsan menjadi pemenangnya. Ishan Nandkishore Awasthi Aptadi. Dan dapat mengubah dan juga mengatasi kesulitan yang dialami oleh Ihsan, sehingga membuat Ihsan menjadi lebih baik lagi dan melahirkan pelukis yang sangat berbakat. Di hari pembagian rapot, orang tua Ihsan menemui kepala sekolah tersebut, dan kepala sekolah tersebut memberikan buku yang dimana koper buku tersebut merupakan hasil gambar Ihsan, anak mereka, dan tentunya Pak Guru Nikam, dan membuat mereka bangga dan terharu. Setelah itu, orang tua Ihsan menemui guru-guru dan mereka terkejut melihat hasil nilai Ihsan yang bagus. Setelah itu mereka pun menemui Pak Guru Nikam dan mengucapkan terima kasih pada beliau karena telah mengubah Ihsan sampai seperti sekarang. Sebelum meninggalkan asrama, Ihsan menemui Pak Guru Nikam untuk mengucapkan perpisahan dan memeluknya, dan film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini yaitu bahwa peran orang tua sangat penting dalam masa pertumbuhan anak, yaitu dimana dalam kehidupan sehari-hari setiap anak pastilah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan mempunyai impian yang berbeda juga. Dan di sini untuk kita sebagai guru berperan bahwa kita harus memahami apa yang dihadapi siswa tersebut. Baik teman-teman, mungkin segitu saja alur cerita film Tarzan Par. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa juga ya bantu terus like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar di sini sebagai bahan pembelajaran untuk kami untuk selalu memperbaiki. Di sini kami sangat berterima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you next time.